Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya membaca kisah mengenai orang-orang yang dihukum mati di Amerika Serikat. Khususnya mereka yang ada di Texas. Dari tahun 1976 sampai sekarang, ada kurang lebih 534 penduduk Texas yang dihukum mati. Apakah itu lewat suntikan beracun, ataukah itu lewat gas beracun, ataupun lewat listrik. Dari 534 orang, sebelum mereka dihukum mati itu diberi kesempatan bicara. Ada yang tidak mau bicara tapi diberi kesempatan nulis di kertas. Karena waktu mereka mau dihukum mati itu, dua ruangannya. Yang di sebelah sini kaca, semua dari sana menonton dia yang ada di sini. Dan di sini ada polisi, ada dokter, dan lain sebagainya. Memastikan bahwa orang ini pasti mati nanti. Jadi beberapa menit itu diberikan kepada narapidana ini untuk menulis atau berbicara. Nah, dari orang-orang itu Bapak Ibu, 63% mereka yang adalah pembunuh atau punya tingkat kejahatan yang sangat tinggi ini, 63% dari mereka, kata-kata terakhir adalah kasih. Dan mereka bilang begini, ada yang bilang begini, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Udah gak bisa ngomong lain, beberapa menit lagi mati nih. Ada yang lain berkata, saya ingin ucapkan ini dengan kasih. Saya minta maaf yang sedalam-dalamnya, khususnya kepada keluarga saya. Allah mengasihi kalian, Allah mengasihi aku. I love you, I love you, I love you. Ada yang berkata, pertama saya ingin memuji, memuliakan nama Tuhan yang sudah mengasihi saya dan memberi kasih karunia kepada saya dan mengizinkan semua ini terjadi. 63% mengajarkan atau mengucapkan kasih. Saya nggak bisa bayangkan memang situasi seperti itu. Biasanya mereka itu boleh dapat perlakuan yang istimewa. Mau makan apa yang terakhir, minta apa aja dikasih. Cakwe kasih, kompiang kasih, ayam goreng, steak yang enak, boleh minta permintaan makanan terakhir dan boleh mengucapkan kata-kata terakhir. Mau ditulis, mau diucapkan, boleh. Saya terkesan karena mereka banyak yang bilang mengenai kasih. Memang Bapak Ibu kita ini adalah orang-orang yang diciptakan Allah dan disebut produk kasih. Saudara dan saya itu produk kasih. Kasih papa, mama, jadilah kita. Allah memberikan rohnya kepada kita. Roh yang penuh cinta kasih. Tapi dosa merusakkan itu. Kita tidak bisa belajar kasih lebih sempurna daripada belajar dari Yesus. Itu sebabnya hari ini kita mau bersama-sama belajar the culture of love. Budaya kasih. Yesus merupakan pribadi yang sempurna, sosok yang sempurna. Saudara dan saya belajar mengenai kasih. Kita manusia itu jatuh bangun mengenai kasih. Sebentar kita mengasihi, sebentar kita benci. Sebentar kita mengasihi, sebentar lagi kita aneh-aneh. Manusia sering jatuh bangun dalam mengasihi.
Itu sebabnya kita perlu belajar dari Yesus. Dan kasih di dalam Kristus itu bukan masalah kata-kata romantisme seperti di kartu ulang tahun. Mengasihi itu bukan puisi. Mengasihi itu bukan nyanyian. Kalimat-kalimat yang sangat-sangat indah. Mengasihi itu adalah perbuatan. Dan kita mau belajar dari Yesus bagaimana mengasihi. Yang pertama kita mau lihat dari kacamata Yesus, mengasihi itu bicara apa? Yang pertama adalah living unselfish life. Menghidupi sebuah kehidupan yang tidak mementingkan diri sendiri. Tidak egois. Tidak fokus kepada dirinya sendiri. Tidak sewenang-wenang semua hanya untuk diri sendiri. Buat Yesus mengasihi itu adalah hidup sedemikian rupa untuk memikirkan juga kepentingan orang lain. Itu kasih. Itu kacamata Yesus. Itu cara Yesus mengajar saudara dan saya bagaimana mengasihi. Lebih dari kata-kata, lebih dari nyanyian. Tapi sebuah pola pikir yang berubah. Bahwa mengasihi itu artinya saya harus menjadi pribadi yang tidak mementingkan diri sendiri. Bukan artinya saya tidak penting. Bukan artinya saya tidak boleh memikirkan kepentingan saya. Tapi kita itu bisa membagikan hidup, membagi kasih, belajar melihat pentingnya orang lain, dan memberkati mereka. Itulah yang Yesus lakukan. Life dedicated to God. Kehidupan yang didedikasikan kepada Allah. Waktu Yesus 2000 tahun yang lalu ada di atas muka bumi, dia tidak hidup untuk diri sendiri. Dia tidak mencari kesenangannya sendiri. Dia tidak mengejar segala sesuatu untuk memuaskan diri sendiri. Waktu Yesus 2000 tahun yang lalu hidup di atas muka bumi ini, dia hidup berdedikasi untuk Allah. Coba lihat ayatnya. Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaanku. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu Yesus. Itu kasih kepada Allah. Itu dedikasi. Bahwa aku hidup untuk engkau. Aku hidup, aku memikirkan kepentingan sorga. Aku hidup, aku memikirkan Allah. Karena murid-murid waktu itu dalam Yohanes 4 pergi cari makan karena mereka lapar. Tapi Yesus cari jiwa. Wanita yang punya 5 suami itu oleh Yesus dibawa kenal kebenaran. Itu hebatnya. Jadi mengasihi itu adalah bagaimana kita hidup tidak egois. Tidak pentingkan diri sendiri. Dan hanya hidup untuk diri sendiri. Dan berharap orang lain hidup untuk kita. Life dedicated to family. Hidup yang berdedikasi kepada keluarga. Dan ini Yesus lakukan di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 14 sampai 15. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Ini Yesus dan murid-murid dan Petrus itu baru kembali dari pelayanan, lalu mampir ke rumah Petrus. Lalu Yesus tahu bahwa ibu mertua Petrus sakit demam. Dan Yesus layani dia. Yesus sembuhkan dia.
Itu bicara Yesus mengasihi ibu mertua Petrus dengan memberikan mujizat kesembuhan dari sakitnya, sakit demam. Yesus mengajarkan kepada Petrus dan murid-murid yang lain bahwa mengasihi itu artinya mementingkan rumah tangga. Jangan sampai sibuk di luar, rumah tangga terbengkalai. Jangan sampai kita sibuk di luar, rumah tangga tidak terurus. Mengasihi itu artinya mengurus rumah tangga dengan baik. Membagi hidup dengan rumah tangga. Waktu saya sekolah dulu di Amerika, saya punya teman sekamar namanya Joe. Bule, rambutnya kuning, matanya biru. Joe jatuh cinta dengan Mariko, gadis Jepang satu kelas dengan kami. Mariko itu baru datang dari Jepang, jadi bahasa Inggrisnya masih belepotan. Joe jatuh cinta. Ya mereka pacaran sampai akhirnya kawin. Setelah mereka selesai semua, mereka sudah selesai sekolahnya, mereka kawin dan keluar dari kampus, cari kerjaan yang lain. 1 tahun saya nggak jumpa, 1,5 tahun saya nggak jumpa, lalu saya telepon dia dan tanya dia, bagaimana hidupmu? Joe, how you doing? Gimana kabar? Wah. Dia bilang, Hani, aku kasih tahu kau, menikah itu beda loh sama pacaran. Kalau kau pacaran, waktu itu 24 jam milikmu sendiri. Kalau sudah kawin kayak aku ini, aku harus bagi waktu dengan istri. Aku harus bagi waktu dengan 2 anakku. Itu namanya orang kawin, Han. Saya belum kawin dulu, nggak ngerti. Masih menerima itu sebagai sebuah filosofi. Tapi setelah saya menikah saya juga sadar begitu. Hidup itu ternyata membagi waktu dengan istri. Kebutuhan istri apa? Kepentingan istri apa? Harus mulai bagi. Membagi waktu untuk bisa duduk, bisa ngobrol, bisa jalan, bisa main. Melayani bersama, bagi waktu. Belajar untuk mengerti apa yang penting buat dia. Tidak semena-mena yang penting buat saya. Tidak bisa hidup sesuka hati. Melakukan apa yang saya mau. Waktu baru menikah, saya tes Ibu Agnes. Di kamar tidur, baru menikah. Saya putar radio. Sengaja. Agak keras suaranya. Lagunya dangdut. Udah saya putar dangdut, saya joget. Dia ngeliatin. Enak kan yang joget? Saya tahu bukan seleranya. Mungkin dalam hati dia bilang, jangan-jangan gua salah kawin. Tapi saya bilang, no, saya cuma guyonan aja. Tapi di situ saya bisa lihat, berubah dia. Cara pandangnya, raut mukanya, kayak kaget gitu. Loh, kok lagunya ini? Kan begitu. Jadi menikah itu, mengasihi itu adalah memperhatikan keluarga. Tidak cukup keluarga itu dikasih kredit card, gak cukup. Awal seneng, lama-lama gak cukup. Hidup ini gak cuma kredit card, gak cuma fasilitas hidup. Hidup ini butuh membagi waktu, bisa duduk, ngobrol, quality time bersama. Makan itu gak bisa semua itu nurutin saudara. Yang makan apa? Rawon.
Besok, yang makan apa? Gado-gado. Yang makan apa? Tahu campur. Hidup itu belajar. Jangan cuma makan yang saudara suka. Makan yang dia suka. Makan yang itu hidup. Itu namanya membagi. Ibu Agnes itu doyannya bakso. Saya dikasih bakso itu bukan gak bisa makan, bisa. Tapi it's not my favorite food. Gak favorit tuh. Gak ada bakso pun gak apa-apa. Makan pisang pun gak apa-apa. Gitu. Tapi kalau Ibu Agnes bilang, ayo makan bakso. Bakso Afong. Doyan? Enggak. Ya ayo. Makan dia, semangat makannya Ibu Agnes. Saya semangat? Enggak. Enggak semangat. Tapi itulah kasih. Amin Bapak Ibu. Kasih itu tidak selalu nuruti saudara. Kasih itu nuruti apa yang dia mau. Dulu saya belum menikah. Baju saya itu berbunga-bunga, flowery. Bunga-bunga. Kawin sama dia, dilempet semua, masuk dos. Kalau belanja baju, saya nggak bisa lagi pilih baju yang saya suka. Saya angkat, saya tanya, yang suka? Jadi yang pakai saya, yang suka harus dia. Kira-kira sama ya Pak ya? Mulai sama ya, oke. Yang suka, elek. Padahal buat saya, bagus. Dia bilang elek, taruh. Ini bagus, elek, taruh. Lalu saya ambil yang elek. Ini elek, bagus, beli. Minyak wangi, sama. Saya beli minyak wangi itu, minyak wangi laki-laki, saya harus suruh dia coba. Kamu suka enggak? Enggak enak, enggak beli. Titik. That's love. Bilang sama sebelah, itu namanya kasih. Ya, nggak pakai yang kita mau, tapi yang pasangan kita, yang anak-anak kita bisa terima. Sama sih, Ibu Agnes beli minyak wangi, akhirnya jadi tanya saya. Minyak wangi perempuan, tapi tanya saya. Yang enak nggak ini? Kecut, kayak keju, nggak mau. Jadi dia nggak pakai lagi yang kecut-kecut. Ini namanya kasih Bapak Ibu. Bahwa kasih itu nggak egois. Apa-apa harus kemauan kita yang diturutin. Tidak. Kasih itu membagi. Nuruti apa yang dia mau. Liburan. Runding sama-sama. Mau makan di mana? Gitu Bapak Ibu. Itu namanya hidup yang berdedikasi bagi keluarga. Amin. Ini yang Yesus ajarkan. Life dedicated to many. Hidup yang didedikasikan untuk orang banyak. Nah, saudara lihat itu di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 13. Yesus bicara kepada 5.000 orang. Laki-laki, belum lagi ada perempuan, anak-anak. Dan dia kasih makan. Dari 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Sebelumnya Yesus bilang apa? Yesus tidak mau orang-orang ini pulang karena hari sudah gelap. Udah dengerin dia begitu lama. Yesus tidak mau dia pulang, orang-orang pulang begitu. Yesus berkata pada murid-murid, kasih makan. Ini ayat 13. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Yesus sedang mengajarkan mengasihi itu bukan hanya kepada Allah yang secara pribadi kita bisa sampaikan. Bukan hanya kepada keluarga dan kita bisa sampaikan dan ungkapkan. Tapi mengasihi kepada orang banyak. Dan itu terbukti. Berapa banyak kali Yesus dalam perjalanannya diinterupsi.
lagi ingin lakukan sesuatu, lagi mau nyebrang danau, ayo kita pergi ke tempat yang sunyi supaya kita bisa beristirahat. Karena mereka itu pelayanan dan belum makan. Lalu mereka naik perahu, orang banyak tahu dan berbondong-bondong lewat daratan muter. Yesus dan murid-muridnya naik perahu dan orang-orang muter di danau. Sampai di sana Yesus lihat orang begitu banyak. Apakah kemudian Yesus berkata, mohon maaf, hari ini saya off, libur. No. Di tengah Yesus itu capek, lapar, dan punya agenda yang lain untuk istirahat. Lihat orang banyak, hatinya tidak tahan. Dan dia mengajar pada mereka. Ini namanya hidup berdedikasi. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib Bapak Ibu bukan untuk satu manusia, bukan untuk 12 muridnya, bukan untuk sekedar orang Yahudi. Yesus naik ke atas kayu salib, mati di kayu salib adalah untuk seluruh dunia. Dan orang yang menerima keselamatannya dari dia mendapat hidup yang kekal. Artinya Yesus mengasihi semua. Itu penting. Itu yang Tuhan mau. Inilah yang disebut hidup yang tidak egois. Tidak mementingkan diri sendiri. Berkali-kali Yesus punya agenda yang lain. Diinterupsi oleh seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Mestinya Yesus bilang, sorry, gak ada waktu. Sorry, saya sedang sibuk. Sorry, saya ada agenda. Sorry. No. Ini wanita ini sudah dimarah-marahin oleh murid-murid. Ganggu orang aja. Gitu kira-kira. Apalagi kadang-kadang ada itu orang buta yang teriak-teriak pada Yesus. Oh, murid-murid udah marah. Yesus berkata, panggil mereka, panggil, bawa sini. Apa yang kau mau aku perbuat untuk engkau? Tuhan, aku ingin melihat. Sembuhlah. Wanita yang pendarahan. Yesus sedang dalam rombongan yang besar. Berhenti karena diinterupsi. Tidak marah dia. Jangan ganggu saya. Inilah kasih kepada publik. Dan itulah yang Yesus ajarkan. Di Amerika saya itu dulu waktu sekolah sering dengar khotbahnya orang top Amerika. Pendeta top namanya Charles Swindoll. Ada yang pernah dengar Charles Swindoll? Suaranya enak. Kalau nulis buku, itu buku kalau sudah dipegang kita nggak mau taruh Bapak Ibu. Enak kata-katanya, pengkalimatannya, ceritanya enak banget gitu. Kayak ada magnetnya itu buku, kita nggak mau lepasin. Dan khotbahnya bagus banget, saya sering dengar. Dan dia berkata begini, kalau udah menikah, kita harus belajar untuk membagi. Jangan menjadi orang yang selfish, mementingkan diri sendiri. Kalau udah menikah kita harus bagi. Itu sebabnya Tuhan izinkan saya diproses. Tuhan kirim kepada saya dan istri 4 anak. Kami punya 4 anak kandung. Dan anak-anak kami ini sangat aktif semua. Belum lari-lari di ruang tamu. Senggol ini, senggol itu. Ada yang tumpah, ada yang pecah. Belum lagi gambarin tembok dengan spidol. Kita harus bersihin katanya. Belum lagi kita sedang mempersiapkan khotbah, teriak-teriak dan cari atensi. Belum lagi kalau kita naik mobil, itu kaca mobil suka dijilat-jilat. Anak kecil sana begitu, anak kecil Indonesia nggak suka jilat-jilat. Iya kan? Anak sana suka jilat-jilat kaca itu, mungkin dingin gitu kayak es gitu. Mesti dibersihin. Dia berkata, Tuhan itu proses saya untuk menjadi orang yang tidak egois dengan diri sendiri dan fokus pada diri sendiri, tapi memperhatikan itu semua. Dan itulah kasih. Sulit ya kasih itu. Karena kasih itu bukan sekedar puisi dan kata-kata indah dan nyanyian, tapi kasih adalah sebuah perbuatan. Jangan jadi orang yang egois, apalagi sudah menikah, apalagi sudah punya anak. Belajar membagi hidup, membagi waktu.
Belajar untuk menghargai kepentingan yang lain. Gitu. Besok anak di wisuda, datang. Jangan suruh suster. Suster ambil no rapote. Datang. Anak main piano, pentas. Jangan suruh supir yang duduk dan nonton. Supir yang tepuk tangan. Saudara yang datang. Sibuk saya, sibuk. Kalau sibuk kenapa bikin anak? Kan begitu. Ini loh Bapak. Ini namanya kasih. Saya rasa semua kita harus berubah. Membangun diri untuk menjadi orang yang tidak egois. Tidak mudah. Apalagi kalau mengasihi orang-orang yang sulit. Pandangan tidak sama dengan kita, tukang kritik lagi, bandel lagi, anaknya berontak terus, dan lain sebagainya. Wow. Tapi itulah hidup. Yang kedua kita lihat bersama-sama bahwa Yesus mengajarkan untuk supaya kita itu menjadi orang yang berpengaruh dengan baik. Being a positive influence. Menjadi sebuah pengaruh yang positif. Dunia dan lingkungan yang saudara dan saya hidupi adalah lingkungan yang banyak negatifnya daripada positifnya. Di dunia ini lebih banyak orang negatif daripada orang positif, betul tidak? Di dunia ini lebih banyak tukang kritik daripada tukang memuji. Di dunia ini kalau saudara berbuat semua yang baik, manusia diam. Buat satu kesalahan, engkau dihujat. Inilah dunia yang kita hidupi. Tapi di dalam dunia yang seperti ini, kita dituntut Allah menjadi pengaruh yang positif. Makanya ada profesor yang menulis di papan tulis di depan kelas. 1 tambah 1 sama dengan 2. 5 kali 5 sama dengan 25. Dibuat 10. Tapi ada satu nomor 9 disengaja salah. 9 tambah 9 disalahin 19. Setelah tulis semua, murid-murid bilang, salah. Begitu. Lalu profesor bilang, anak-anak, saya menulis 10 soal ini, perkalian, pertambahan. Dari 10 yang saya tulis, 9 betul, hanya 1 yang salah. Tapi kalian fokus pada yang salah. Tidak pernah fokus pada 9 yang benar. Itulah dunia yang engkau akan masuki. Apa yang baik yang engkau lakukan, orang diam. Begitu buat satu salah, ramenya luar biasa. Karena dunia kita dunia yang negatif. Makanya kita diajar untuk menjadi life changer. Orang yang bisa membawa perubahan dalam hidup orang lain. Yohanes 4 ayatnya yang ke-41. Yesus bicara kepada wanita yang ada di pinggir sumur yang punya 5 suami ini. Dari bicara air sumur, bicara berubah menjadi air kehidupan. Dari sana bicara mengenai Mesias, dari sana bicara mengenai hidup kekal. Dan wanita itu kemudian pergi ke kotanya, panggil banyak orang datang ketemu Yesus. Yesus bicara kepada mereka, mereka percaya, mereka bertobat. Mereka minta Yesus tinggal 2 hari, Yesus tinggal dengan mereka 2 hari. Dan semakin banyak orang percaya kepadanya. Ayat 41. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Daerah yang tidak disentuh firman. Karena orang-orang Samaria itu tidak bicara dengan orang-orang Yahudi. Permusuhan politik dan kultural. Tapi di sini kita melihat bagaimana Yesus jadi berkat. Life changer. Apakah saudara membawa perubahan yang positif pada orang lain? Selama menjadi orang Kristen,
Apakah hidup saudara membawa perubahan yang positif pada diri orang lain? Atau justru sebaliknya, orang yang biasa ke gereja gara-gara bergaul sama saudara jadi nggak ke gereja. Bahaya nih. Pengaruh apa yang kita bawa kepada mereka? Be a motivator. Jadilah seorang motivator yang baik. Ketika Yesus mati dan kemudian tidak lagi bersama-sama, dia bangkit, nggak lagi sama-sama dengan murid-murid. 7 muridnya di bawah komando Petrus meninggalkan hidup pelayanan, kembali ke dalam kehidupan yang lama menjadi nelayan. Yohanes 21. Semalam-malaman mereka memancing tidak dapat ikan. Sampai pagi hari Yesus berkata, "Hai anak-anak, adakah engkau dapat ikan?" Gak dapat. Tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Ketika ditebar jala, mereka dapat ikan banyak sekali sampai kaget. Tidak pernah mungkin jam begini, matahari udah keluar, ikan begini banyak. Ada murid berkata, "Hei, itu guru, itu Tuhan kita." Ketika Petrus lihat dari perahu bahwa itu Yesus, dia buka bajunya, dia berenang menuju kepada Yesus. 7 orang ini keluar dari jalur pelayanan untuk hidup kembali pada hidup yang lama. Waktu mereka datang kepada Yesus, waktu Petrus datang kepada Yesus, apakah Yesus angkat jarinya dan berkata, kamu ya memprovokasi 6 yang lain untuk tidak pelayanan. Kamu. Yesus kasih sarapan, makan pagi. Setelah semua makan pagi, Yesus tanya kepada Petrus, "Do you love me?" Apakah engkau mengasihi aku? Ya. Gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali bertanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dan Petrus kembali masuk dalam pelayanan bersama murid-murid. Yesus itu motivator ulung. Kasih itu adalah memotivasi orang-orang yang lemah. Memotivasi mereka-mereka yang sudah hilang pengharapan terhadap masa depan. Memotivasi mereka-mereka yang sakit dan tidak tahu kapan akan sembuh. Memotivasi. Jangan lihat orang sakit. Tak lihat-lihat, no hope lu. Kayak dulu lagi dut. Memotivasi. Lihat anak kurang pandai, jangan bilang, tahu gitu kata lahir no lu. Bodoh nih kayak ayam. Janganlah. Hidup ini memotivasi, jangan menghancurkan. Itulah yang dilakukan Yesus. Mulai hari ini jadilah motivator yang baik. Dalam rumah, dalam pekerjaan saudara, dalam pelayanan. Jadilah seorang yang mengampuni. A forgiving person. Yesus mengajarkan itu. Bahwa kita harus hidup dan menjadi seorang yang mengampuni. Coba saudara lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Ayat yang ke-11. Ketika seorang wanita itu tertangkap basah, berbuat zina. Dengar kata-kata saya. Tertangkap basah berbuat zina. Kalau tertangkap basah itu artinya apa? Tidak tertangkap kering. Loh, ya. Tertangkap basah itu artinya ketahuan ketangkap dua-dua. Waktu sedang berbuat ketangkap. Nah harusnya 2, kenapa cuma 1? Perempuannya 2, di mana yang laki-laki? Disembunyiin. Ini semua udah pegang batu begini. Ini menurut hukum Yesus, ini menurut hukum daripada Musa, harus dilempar batu sampai mati. Yesus bilang, yang gak salah, gak dosa, lempar duluan deh. Lalu Yesus membungkuk dan nulis-nulis di bawah. Gak tahu dia nulis apa, lama sekali. Saudara mau tahu dia nulis apa? Yesus nulis apa di bawah itu? Di tanah. Saya gak tahu. Nah, saudara mau tahu, saudara harus naik duluan.
Tanya duluan di atas. Saya kapan-kapan aja. Setelah itu kemudian Yesus tanya pada perempuannya, mana mereka semua? Udah pergi Tuhan. Lalu Yesus menjawab, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Mengampuni. Orang yang paling pantas lempar wanita itu ya Yesus. Karena Yesus suci, kudus, tidak berbuat dosa. Yesus pun tidak. Aku pun tidak menghukum engkau. Kadang-kadang kita itu bilang mengasihi, mengampuninya nggak ada. Dosa orang 3 tahun lalu loh masih lengket. Lalu kemudian menjadi apa? Menjadi pahit. Kalau saudara nggak mau urusan lagi sama dia, nggak apa-apa. Ampuni. Nggak usah urusan. Selesai. Mengampuni bukan berarti harus urusan lagi. Lu dulu nipu gua ya 500 juta. Oke dah. Firman bilang gua ampuni. Oke, aku mau ngampuni kamu. 500 juta buat saya. Itu sama dengan 1 tusuk gigi. Saking kayanya. Aku ampuni engkau. Mengampuni bukan berarti saya akan berbisnis lagi dengan kamu. Mengampuni aja. Ya baik aja, ampuni. Itu. Betul nggak Bapak Ibu? Ini yang kita harus pahami. Tuhan minta kita punya hati mengasihi. Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni orang yang bersalah kepadaku? 7 kali kah? 7 kali, 70 kali. Banyak sekali. Nah siapa di dalam hidup saudara ini yang bisa berbuat salah pada saudara sebanyak-banyaknya? Kalau bukan orang dalam rumah dan orang-orang dekat. Kalau orang jauh mah nggak kita kasih kesempatan. Tapi kalau orang dalam rumah, orang dekat-dekat itu yang sering kali salah lagi. Dulu waktu saya masih SD, papa saya pernah bawa pulang perahu karet. Zaman dahulu perahu karet itu barang langka. Memang tidak dijual umum karena biasanya milik angkatan laut. Papa saya dalam bisnis kenal bawa pulang. Senang sekali papa bawa pulang perahu karet. Kita anak laki-laki 3 pompa. Ini pompa yang pertama kali. Saking senangnya. Pompa. Dak! Meledak. Kaget kita. Mama marah. Awas nanti ya. Lihat nanti kalau papa pulang. Tambah takut kita. Mama aja udah kayak gini apalagi papa. Papa saya pulang. Kita anak 3 rundingan. Papa pulang kita pijetin. Kamu kasih papa teh yang manis. Kita baik-baik sama dia. Setelah baik-baik kita bilang, "Pa, ada kabar." "Apa?" "Maaf ya Pa, perahu karet yang kemarin tuh loh papa bawa itu. Tadi kita pompa Pa, meletus Pa, robek. Robeknya enggak tanggung-tanggung sekian. Belum sempat masuk air itu. Masih di garasi." Papa saya senyum. Enggak apa-apa. Itu berkesan. Papa saya senyum, bilang enggak apa-apa. It's okay. Dan kita semua happy. Tadi waktu belum pulang dari kantor kita tuh. Awas kalau papa pulang, awas kalau papa pulang. Itu terus mama saya. Tapi ketika kita diampuni, tuh. Pak, Bu, kadang-kadang ya, anak kalau sudah besar, yang diingat tuh bukan berapa banyak uang saudara kasih mereka. Tapi kadang-kadang yang diingat waktu masih kecil, saudara gandeng dia. Saudara antar dia ke toilet. Saudara mau makan tapi dia yang lapar, saudara kasih dia yang makan.
Itu bukan masalah uang. Hidup rumah tangga itu seperti itu. Mari di dalam hidup ini jadi orang yang mengampuni. Amin Bapak Ibu. Ampuni. Saya terkesan sama Ibu Agnes. Satu saja saya kasih. Dulu handphone itu kan di pinggir sini ya. Ingat ya, digantung di ikat pinggang itu. Baru menikah, saya ini kan orangnya itu jijian. Saya ke toilet, melakukan panggilan pribadi. Tiba-tiba sarungnya jatuh masuk, plung. Di situ. Ambil, enggak. Buka pintu, yang ini. Sarungnya ini loh HP, jatuh. Saudara, Ibu Agnes bongkok, masukkan tangannya, plung ke dalam. Dia cuci di wastafel dengan sabun. Dia kasih saya. Itu, tidak bisa lupa. Bukan masalah uang. Tapi kejadian-kejadian dalam hidup yang ada percikan-percikan kasih, itu diingat orang. Coba kalau ada orang meninggal, lalu banyak yang bersaksi, saya kenal dia 30 tahun yang lalu. Yang diceritakan itu bukan masalah uang udah. Dulu ketika semua menolak saya, dia bilang, kamu pasti jadi orang besar. Kamu pasti jadi orang besar, percayalah. Dan itu nempel sama saya. Dan sungguh saya jadi orang besar. Itu kesaksiannya. Bukan uang. Tapi yang seperti ini. Nah, tanamkan itu kepada orang, kepada keluarga, kepada siapa yang kau bisa tanamkan itu. Jadilah pengaruh yang positif. Itu yang Tuhan mau. Mari dalam hidup saudara dan saya. Kasih itu bukan puisi. Bukan kata-kata indah. Bukan tulisan-tulisan indah di kartu. Tapi hidup yang tidak egois. Hidup yang tidak mementingkan diri sendiri. Hidup yang terbuka bagi orang lain. Dan mau jadi berkat bagi orang lain. Hidup yang menjamah, menyentuh hidup orang lain. Mengubahkan mereka menjadi pribadi yang lebih baik, bahkan lebih baik dari kita. Itulah kasih. Dan biar itu ada di dalam hati saudara dan saya. Tuhan Yesus berkati. Amin.